Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Ikat Makna Channel. Untuk Ikat Makna Channel kita pagi ini, saya ingin berbagi cara membuat grid di Procreate ya. Pertama kita buka Procreate-nya, kemudian kita bikin kanvas baru. Nah di sini terserah teman-teman mau bikin kanvas ukuran berapa gitu. Langsung kita create. Nah, ada beberapa cara membuat grid ya. Karena menunya saya cari di sekitar sini tuh nggak ketemu ya. Akhirnya saya pakai manual. Cara yang pertama yang bisa kita buat adalah kita cari brush yang sifatnya itu adalah tekstur ya. Nah di sini misalnya di yang sudah include ya, yang sudah terinstall ketika kita baru pertama kali install Procreate kita, ini sudah ada ya. Tinggal kita pilih. Nah, kemudian kita pilih warnanya seperti apa. Biasanya kan grid itu warnanya hitam ya. Lalu di sini kita atur transparansinya, opacity-nya. Nah, kemudian di sini kita atur untuk size-nya ya. Kalau kita size lebih kecil biasanya tinggal kita turunin. Mau size yang lebih besar tinggal kita naikin ya. Oke. Nah, ketika kita buat tinggal kita tekan saja pensil kita. Nah, seperti ini ya. Supaya dia nggak double, jadi nggak usah diangkat ya, pensilnya itu nggak usah diangkat. Oke. Nah kayak gini nih. Jadi kayak gini. Kalau sudah ada grid kayak gini, tinggal kita kunci lock. Nah kalau kita mau bikin yang lebih besar dari ini misalnya, tinggal kita bikin lagi pakai layer baru. Kita naikkan ukuran gridnya misalnya 65%. Nah tinggal kita bikin kayak gini. Grid ini untuk apa teman-teman ya? Untuk supaya gambar kita itu lebih presisi. Nah kalau saya kan sering menggambar kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kalau ada grid kayak gini kan kita lebih presisi untuk menulisnya ya kan. Kita coba ya. Nah ini kita kunci dulu supaya dia nggak bergerak. Nah kita bikin layer baru untuk menulisnya ya. Nah kita pilih dulu jenis brush yang akan kita gunakan. Saya di sini punya beberapa brush yang sudah saya install ya. Kita coba yang ini ya. Kita pilih, misalnya saya mau pakai warna ini aja lah ya, merah agak pekat. Nah, kita misalnya coba menulis alif ya, alif. Sebentar, saya belum bikin layer ya, harus bikin layer baru ya. Ini kan kita kekunci, layer yang ini kekunci, jadi kita bikin layer baru untuk kita mulai menulisnya. Alif misalnya, saya membuat alif. Nah ini belajar, mohon maaf ya teman-teman ya, saya sedang belajar bikin kaligrafi ya. Jadi kalau jelek-jelek hasilnya ya karena baru belajar ya kan. Coba kita nulis lafaz jalalah ya. Coba ya.
ini saya juga belum punya apa namanya kertas yang khusus untuk menggambar. Maksud saya ininya apa template gelasnya itu belum saya punya untuk menggambar, jadi rasanya masih apa namanya sering lolos ya. Pensil kita itu sering kelolosan karena layarnya iPad ini licin. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan grid yang tadi yang lebih kecil, tinggal kita pakai yang ini ya kan. Misalnya kita coba ya. Coba kita pakai grid yang ini, kita buang dulu, yang ini kita pakai ya. Oke. Ini grid ini penting sekali ya teman-teman kalau dalam menulis kaligrafi ya. Misalnya saya mau nulis bismillah aja ya. Mohon maaf ini karena baru belajar ya. Aduh, lolos. Nah, seperti ini kan. Seperti itulah ya teman-teman. Jadi kalau ada grid, ada garis bantu seperti ini, jadi kita lebih gampang itu menyesuaikan batas atasnya sama batas bawahnya, sekaligus juga batas kiri kanannya ya. Nah, coba kita tes menggunakan apa namanya brush yang lain ya, coba ya. Saya juga punya brush ini nih. Nah ini, coba kita tes yang ini ya. Dan nulis cepat aja ya. Kita juga mesti pandai-pandai ini ya, memilih brush juga ya. Karena kadang-kadang kita karakter kita menggunakan brush itu juga penting ya. Atau coba kita pakai yang satunya lagi ya. Sini ada 2 brush saya punya. Coba kita pakai yang ini. Ar-Rahman. Aduh. Oh, layarnya kehapus ya, sorry. Oh, ini lebih bagus nih. Ar-Rahman. Ini kekecilan ya. Coba kita besarin. Teman-teman kalau mau ini cari apa namanya brush itu bisa dibeli, bisa dengan cara di apa namanya cari yang gratisan bisa juga ya. Ini harus kita kenal ya, kenal karakter ini ya, karakter brush yang kita gunakan ya. Ini baru saya pertama kali gunakan nih. Misalnya kayak gini lah ya.
karena masing-masing kalau di dalam kaligrafi bahasa Arab itu masing-masing khat itu misalnya khat kufi, diwani dan lain sebagainya itu beda-beda ya. Pensilnya itu beda-beda tergantung mau kita. Jadi tinggal kita download saja kira-kira apa ya, brush yang kita menggunakan menentukan kaligrafi yang akan kita hasilkan juga ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Cukup saya kira tutorial ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang gak keberatan silahkan subscribe ya channel ini. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.